Masih bersama saya Listia Widya dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Curah hujan belum merata, BPBD Lombok Timur terus mendistribusikan air bersih ke wilayah terdampak kekeringan. Curi ponsel pengunjung di arena permainan, seorang pria di Mataram diringkus polisi. Harga bahan pokok semakin mahal jelang akhir tahun. Warga di Mataram menyerbu operasi pasar murah yang digelar pemerintah daerah. Seorang pria bernama Heriadi diringkus Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena diduga menggadaikan sepeda motor milik teman kosnya. Tersangka ditangkap di rumahnya di Mataram atas laporan korban karena sepeda motor yang dipinjam tak kunjung dikembalikan. Polisi menyita sebuah sepeda motor sebagai barang bukti kejahatan. Tersangka meminjam sepeda motor korban dengan alasan untuk mengantarkan kunci kantor tempatnya bekerja. Namun motor tersebut justru digadai ke orang lain dan hasilnya digunakan untuk berjudi online. Bagaimana kami menindaklanjuti perintah dari Pak Kasat Reskrim untuk menyampaikan kepada rekan wartawan pengungkapan kasus penggelapan yang terakhir pelaku berinisial JH yang digelapkan sepeda motor merek Yamaha X-Trade itu bertempat TKP-nya Jalan Suranadi, Kelurahan Saptamarga, Cakranegara. Sepeda motor itu. Kemudian sepeda motor itu digade kurang lebih 2 juta rupiah. Kemudian hasil gadenya dipergunakan oleh bersangkutan untuk kepentingan pribadinya. Tersangka mengaku menggadai motor tersebut sebesar 2 juta rupiah dan hasilnya digunakan untuk modal berjudi dan melunasi utang. Hanya dikasih bebas. Saya pergi antri kunci sebenarnya. Terus ngantuk tidur di rumah. Nah, pagi itu ada teman lagi sih sebenarnya. Terus teman lagi. Ya. Sehingga itu temannya yang nagih itu bawa motor itu. Enggak. Saya bilang nanti dah. Nanti Nah dari sana ada saya punya pikiran itu. Pikiran apa sih? Saya gade. Gade jadinya begitu. Ya. Udah pakai temen itu. Pakai apa? Bayar utang. Tombok temen itu. Tombok temen gimana maksudnya? Itu apa itu? Bayar utang yang sedikit-sedikit. Ya ada yang sedikit yang 100, 200 sama yang itu. Intinya pakai bayar utang berarti ya. Utang sidet atau utang siapa? Utang saya. Itu jadi Pak. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Pemuda bernama Arya, 19 tahun, asal Sumatera Utara, diringkus Satuan Reserse Kriminal Polsek Mataram karena diduga mencuri ponsel milik pengunjung di salah satu arena bermain di Jalan Sriwijaya Mataram. Tersangka ditangkap di sebuah mes tempatnya bekerja di Kecamatan Gunung Sari atas laporan korban dan hasil rekaman kamera pengawas. Dari tangannya, polisi menyita 1 unit ponsel korban sebagai barang bukti kejahatan. Tersangka mencuri ponsel korban yang diletakkan di atas kursi saat sedang asyik bermain biliar bersama rekannya. Terduga pelaku mengelap HP milik korban yang tertinggal di atas sofa pada saat korban bermain biliar. Pelaku mengambil tanpa seizin atau pemilik korban dengan maksud ingin memiliki HP tersebut. Dari hasil rekaman CCTV TKP yang terdeteksi gambar atau wajah pelaku, akhirnya tim operasional bergerak melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan pelaku dan barang bukti di mes tempat tinggal terduga pelaku.
Tersangka mengaku mencuri ponsel tersebut yang rencananya akan digadai. Kemudian uangnya akan dikirim ke kampung halamannya. Pas lagi main di situ, Pak. Lagi main? Iya. Yang punya? Enggak, Pak. Ya, tidak. Tergeletak di situ, Pak. Terus di bawah? Iya. Terus bawa kemana? Ke rumah dulu, Pak. Pulang, terus habis dari rumah terus kemana bawa HP? Ke Penggedaian, Pak. Sudah gade? Iya. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Iya. Seorang pemuda bernama Irfan Jayadi berusia 24 tahun diringkus aparat Satuan Unit Reserse Kriminal Polsek Mataram karena diduga menjamret tas milik pemotor. Tersangka ditangkap di rumahnya di Kelurahan Pejanggi atas laporan korban yang kehilangan tas jinjing berisi barang berharga. Kasus tersebut terungkap karena polisi melacak ponsel milik korban yang berada dalam tas yang dicuri tersangka. Polisi menyita tas, ponsel, dompet, dan sepeda motor sebagai barang bukti kejahatan. Dari hasil pemeriksaan, tersangka merupakan spesialis jambret yang telah beraksi di sejumlah lokasi di Kota Mataram dan Lombok Barat. Jadi pelaku ini memepet korban yang dimana melihat di jalan itu sepi sekitar jam 23 dini hari pada hari Senin. Pelaku memepet korban dan melakukan perampasan sebuah tas demikian. Jadi selanjutnya barang bukti itu dibuang di kali ataupun parit. Sebagian diambil isinya oleh pelaku. Tersangka mengaku menjamret untuk membeli minuman keras. Siapa kamu jambret? Sendiri aja. Di mana kamu lihat dia pakai tas dari rumah sakit Islam. Terus kamu ikutin dia sampai di mana? Sampai Pajang. Dari depan rumah sakit Islam kamu lihat dia pakai motor, tasnya ada di, terus kamu langsung tarik tasnya, putus, dapat tas langsung kabur. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman pidana minimal 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Harga jagung di kalangan petani di sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Timur semakin anjlok memasuki musim panen akhir tahun. Di kalangan petani di Desa Mas Bage misalnya, harga jagung turun menjadi Rp2.000 per kilogram sejak 2 pekan lalu. Padahal sebelumnya harga jagung masih bertahan di harga Rp4.000 per kilogram. Turunnya harga jagung diduga karena melimpahnya hasil panen jagung di kalangan petani. Selain merugi karena harganya yang anjlok, petani juga mengeluhkan turunnya hasil panen akibat cuaca tak menentu akhir-akhir ini. Bisa dikatakan kalau kualitasnya itu kurang bagus, persenannya pun sedikit sedia. Tapi kalau dia bagus, kualitasnya bagus, persenan kita ngambil persenan. Ngambil persenannya. Ya. Kalau dari persentasenya ini turun nggak tuh seperti? Kalau sekarang sangat turun dia nih Pak. Sangat turun ya. Dibandingkan tahun kemarin. Kalau dihitung-hitung dari pendapatan petani juga karena mungkin harga harga pupuknya masih mahal sekarang ya. Makanya bisa dikatakan stabil dia. Kalau sehari itu Pak biasanya berapa luasan untuk metik jagung Pak? Kadang-kadang 60 hari, 70 itu Pak. Itu yang sehari? Iya. Kalau lokasi sendiri Pak?
Beda-beda. Pindah-pindah ya? Iya pindah-pindah Pak. Tidak menetap. Kalau Kadang-kadang kita petik di sini kan pindah lagi. kalau untuk upah sendiri Pak, dengan harga jagung yang turun ini sekarang seperti apa Pak? 100 Pak. 100 ribu. Itu per orang. Itu yang berapa ini? Sehari per hari? Petani berharap pemerintah daerah mencarikan solusi pasar agar jagung mereka bisa dikirim ke luar daerah dan dibeli dengan harga yang pantas. Muhtarum melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.